gameplaynya terlebih dahulu nih, karena yang tadi di-mention juga draft kompleks ini challenging-nya diimplementasi ya teman-teman yang akan bertanding. Gimana caranya mereka bisa dapetin kemenangan dengan komposisi yang sudah mereka amankan di beberapa game nanti. Betul, kadang draft bagus, kalau gameplaynya jelek jadinya kalah juga, begitu juga sebaliknya. Makanya semuanya harus berkolaborasi dengan baik. Alright, so without any further ado, let's get jump to the line of down. Ini dia pertandingan di match pertama, match pembukaan pertemuan antara Dewa United berhadapan dengan tim Kagendra ya. Ini jungler fighter, ex jungler tank nih. Ini lumayan sih karena Baxia rotasi awal. Mungkin mereka bisa maksimalin early game yang aktif nggak sih? Yang Harus, lebih ke harus. Karena memang itulah powernya jungle tank kan. Dia bisa setup turtle lebih gampang. Tapi hati-hati dengan retribution contestnya Kagendra nih. Ya semua orang tahu lah Soul Saver Suyo itu cast time-nya cepet banget. Sama damage-nya juga luar biasa kan. Ditambah retribution kayak easy secure gitu dari turtle-nya. Makanya mungkin targetnya ke orang dulu. Factor Emblem untuk Benedetta. Ya, gue pikir bakal full damage gitu di XP, ternyata enggak, hybrid juga dibikin. By the way dari Emblem Factor juga ada damage kok, walaupun enggak setinggi efek offense dari Emblem Assassin. Tuh malah kayak Chris sama Zen punya emblem ya. Dia nggak bawa Festival of Blood tapi Master Assassin juga. Ya, biar bisa match upin sih sebenarnya. Hari lawan Harit. Berani banget. Dan ya dia tampil mau coba buat menangin dari segi damage dealnya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal damage, Andi menerima damage yang cukup masif dari Nanjet di sana. Nyaris ya, nyaris banget. Cuman kayaknya nggak ada komitmen buat ngasih follow up lebih jauh. So Andi masih bisa mundur ke area belakang. Dia masih punya quick sand guard juga sih. Jadi masih bisa healing. Ya, makanya dia sekarang recall aja. Cooldown juga nggak bisa recover cepat. Kiminya kayak bakal langsung Sky Pierce deh tanpa sepatu. Menurut gue masih fine. Karena dia juga hyper carry-nya kan. Dia harus punya Sky Pierce buat nge-backup nanti dengan efek lethality. Sementara midnya dulu nih dibantu clear dan setupnya lagi-lagi. Dewa harus setup duluan. Yap, dia lagi megang startnya ya dengan jungle tank. Udah mulai coba di follow up juga dengan adanya Frenzy di sana. Tapi itu dia retribution jangan point coming from Philus. Welga turtle pertama diamankan tapi tidak begitu baik untuk tim Kagendra. Karena 2 bahkan 3 pemain hilang, double kill. Disecure begitu saja oleh seorang Exil. Dan Nanjet yang nyaris tewas. Ada Raging Sandstorm yang langsung mengarah ke dirinya. Oh my god, 4 pemain plus purple buff. Disecure untuk anak-anak dari Dewa United Heka. Dan juga Turtle, keuntungan berlipat ganda pastinya untuk Dewa United. Ngeliat dari Golden memang nggak join dua-duanya ya. Lebih ke save aja dari dua-duanya. Tapi kayak buru-buru banget gitu, mereka mau kontes. Di kondisi memang Benedettanya coba dibonyokin, Benedettanya maju juga ngezoning ke arah Nanjet aja. Dan escape-nya mereka sih, exit-nya mereka tuh yang gue pertanyakan. Setelah Turtle yang gak dapat, mereka 4 orang yang jadi korban. Itu menandakan kalau early game punya Dewa. Iya, itu aktif banget sih sesuai yang udah di-mention ya. Berarti mereka memaksimalkan early game yang masif dan sesuai. Sementara dari tim Kagendra lumayan susah karena mereka juga nggak punya momentum maker nggak sih di sini. Ya mungkin ada Sora tapi kan belum ada damage yang optimal juga di area nanti. Mungkin nanti ketika udah mulai join dari Kari gitu kan baru mereka bisa nge-follow sih. Dan sekarang Sora tuh nggak di-nerf. Cuma orang-orang udah terbiasa tahu lawan Sora. Makanya ketika Sora setup ya orang-orang udah bisa gitu loh untuk hindarinnya. Biasa ya, udah mulai adaptasi. Kayak kita lihat di area bawah, 1v2, Gwinky ya. Ini Top mau lane. coba mundur terlebih dahulu. Meanwhile Zaman Force nggak mau coba dihindari ya, belum ada damage yang optimal juga. Dan ya gameplay yang cukup slow kali ini coba untuk dimainkan oleh kedua belah tim. Kayak lebih ke penasaran sama Kagendra buat mulihin keadaan sih. Karena mereka belum dapat peruntungan, sementara di area bawah kali ini 1v3 situation ternyata masih bisa diatasi dengan baik. Dan akan selalu seperti itu Sora lawan Bennett. Sora nggak akan pernah bisa nge-damage full lah ke Bennettnya. Sampai ya kalau misalkan pakaian Thunder pun menurut gue tetap bisa di-dodge. Makanya harus benar-benar penuh perhitungan. Sementara Turtle yang kedua. Ini nggak boleh di-skip. Kagendra harus kontes, seenggaknya dia counter setup deh. Coba untuk mencuri Turtle ya. Cukup cepat Frenzy masih di posisi yang sama bakal coba untuk memblokade tapi retribution jangan point coming from Philus. Bali membuat akhirnya satu objektif Turtle kedua bisa diamankan dan again sepaket. Dengan hanya 2 player dari tim Kagendra yang harus tewas di area river. Lagi kejadian yang gak berbeda jauh. Cuma ya kali ini kerugian yang diterima Kagendra gak separah Turtle pertama. Tapi tetap rugi.
Wah, hampir aja tadi kambil lagi. Untungnya masih ada retribution. Dan lihat rotasinya juga cepet banget nih dari teman-teman Dewa United, nggak dikasih kendor. Itu lebih ke kayak lost direction sih. Kayak Frenzy puter balik, dia mau neken Vilus kenceng banget sih. Dia bisa megangin dan kayak gerakan maju dari Kagendra tuh bener-bener nggak bisa ngasih something yang fresh buat mereka. Iya, gue lumayan setuju sih. Dan Frenzy ini targetnya nggak ada jujurnya. Balik lagi Hilda, tadi gue sempet notice kan, gue pikir Hilda ini bakal muncul kalau Assassin aja lawannya. Karena kalau jungle tank jadinya gini nih, dia cuma nge-screening aja, dia cuma ngebukain vision. Ya bukain vision, Hylos, Gatot Kaca, Grok itu lebih efektif karena spellnya juga pakai revitalize kan. Lebih enak lah daripada Hildanya juga. Dan ada fun fact, by Gopay, sebelum memperkuat Dewa United, Jinki pernah menjadi experience di MDL ID bersama Geek Fun Junior. Ya ini Season 10. lama sekali ya. Tapi sementara itu nampaknya ada yang diam-diam berhasil di pick off ya Frenzy. Nggak bisa melakukan banyak hal. Satu topik pembicaraan kita kali ini harus tumbang di kali ketiga. Dan bahkan Kizou juga di situ agak sedikit tertatih-tatih menerima serangan yang diberikan oleh teman-teman dari Dewa United HK. Sakit banget, ini belum ada kill sama sekali. Ya. Dari Kagendra, mereka kena pressure cukup tinggi nih. Ditambah lihat jungle-nya, lagi ngambil purple loh. Solo kill? Kirain solo kill. Susah sih, nanjatnya juga nggak aman, turret di area top lane diambil, invasi dari jungle, dari turtle pertama ya ini udah rutin dilakukan oleh Dewa United HK yang ngebuat mereka makin di depan. Sementara Winky kali ini nampaknya tersendat pecah telur dengan adanya satu player yang berhasil tewas. Yep. Gangrimnya buka flicker ya, dia komit sih harus dapetin Bennett seenggaknya karena Bennett tumbang, bawahnya bisa dihancurin juga. Di sisi lain Turtle di setup dan perfect Turtle berarti untuk Dewa United. Bawahnya juga nggak boleh lama-lama karena pergerakan karena bawah. Oke, udah mulai coba untuk memaksimalkan dari movement River, tapi oke mundur dulu ya dari Kagendra. Dibilang worth it sih jadi setidaknya aja nggak sih Turtle ditukar turret? Ya benar setidaknya sih. Kalau worth it banget nggak juga. Soalnya ya mereka kontes juga susah kan. Jadi ambillah yang ada. Sekarang split push match up-nya ke Gwynki, agak berat sih sebenarnya Nanjet. Bukan nggak bisa, berat aja. Karena damage-nya juga cukup kuat dari Bennett. Kecuali gini nih, mereka punya satu opsi yaitu makan Bennett-nya. Walaupun stunnya mereka nggak terlalu pasti, tapi mereka masih berani loh. Setup ke Purple dan dapet. Oke, cukup baik ya dari teman-teman Kagendra. Karena serba salah sih, mereka mau buka setup. Ini terlalu blind pot banget, nggak ada yang open juga dari Dewa United HK. Mereka benar-benar maksimalin powernya. Pencurian karya purple buff ditukar lagi dengan adanya inisiasi. Apalagi kalau kita lihat Nanjat emang bakal fokus ke area turret aja deh sekarang. Dia nggak bakal maju. Eye for eye-nya udah dipakai. Jadinya dikasih aja dulu turret yang pertama juga. Tukernya main bawah kah? Ini lumayan untung loh. Inner soalnya ya, dari bawah. Mirroringnya lumayan nggak balance tentunya. Tapi yang memang gak banyak hal selain itu ya yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Kagendra. Dewa United HK bakal coba untuk ngikutin temponya dulu aja. Ini lumayan serba salah. Ditambah lagi kalau kita ngeliat dari segi itemnya, ya di ketertinggalan kayak gini 5.000 gold tuh. Wow, Virus juga langsung pakai Castis Pauldron. Langsung ke Guardian Helmet. Oke. Cukup beda ya, biasanya kita lihat Antiquity Rush Radiant Armor di item keduanya. Keras banget, tapi kalau ini sustain banget. Karena ya kita tahu lah. Efek dari Castus Pauldron juga kan ada regennya nanti kalau di SP tertentu sama dia pakai Guardian Helmet, jadi regennya bakal kenceng. Ya coba buat reduce Nanjat dan Zen. Zen sih sejauh ini belum tumbang ya, jadi kayak masih ada harapan lah kalau sampai in case-nya dibawa ke late game banget sebenarnya buat Kagendra. Dan dari Dewa HK nih, gimana caranya mereka gak boleh sampai patah dari keunggulan ini. Terlihat Lord-nya udah mulai mereka poking dan harusnya gak akan ada kontestasi. Free. Nggak ada counter setup sama sekali. Mereka tahu nih kalau di perbedaan 5.000 gold kayak gini, mereka kontes resikonya malah lebih tinggi kan daripada hasil yang mungkin mereka dapetin. Blood Wings sudah jadi juga. Untuk Axel nih dia udah sakit lah damage-nya. Surprise Frenzy nampaknya kali ini akan menjadi sorotan dari pasang mata pemain-pemain Dewa United HK. Flicker for defensive dibuka begitu saja oleh seorang Frenzy. Kau coba untuk di follow up dan bahkan kali ini Nanjat mampu untuk bisa menubahkan karya Vilus. Tapi unstoppable coming from Exile membuat akhirnya ada pertukaran bisa diamankan oleh Dewa United HK. Dua pemain ditukar dengan ya dua member untuk Dewa United HK. Lagi-lagi di kondisi ada Lord, berarti Kagendra punya PR yang lebih banyak. Atasnya pun kedorong. Mid-nya aman, berarti ruginya tetap ada di Kagendra. Walaupun dari segi gold, mereka sedikit menarik, dikit banget.
nggak sampai yang sampai gold swing tinggi. Tapi ya bawahnya aman lah. Bawahnya tetap masih bisa di-clear harusnya sama Nanjet. Ada pasif juga dari Bestaret. Pasti objektifnya Dewa juga pindah ke arah mid. Seperti biasa, lawan pertama habisin semua secara cepat. Mid lane-nya lumayan tangguh ya dari tadi ya. Akhirnya pecah juga di menit 10. Sementara itu dari tadi aku notice Exilnya nih lumayan susah juga buat di catch loh sama Kagendra. Dan dia jadi batu sandungan terbesar juga buat Kagendra masalahnya. Iya benar-benar. Si Kimi nih. Buset, ini bukan cuma Kimi ini damage ini. Restless-nya juga udah jadi Holy Crystal. Mungkin bisa dibilang ini striker utama malah dari Restless-nya kan. Si Exile juga baru striker bayangan. Di depannya aja ini lumayan bocor sih. Harus hati-hati ya di sini. Karena dari Kagendra mereka pastinya udah mempersiapkan mungkin ke arah beberapa setup. Karena kalau ngeliat dari players dot-nya Zen juga lumayan ngejar. Dan dari tadi growth-nya dia ya walaupun space farming-nya ditekan ya masih oke lah dari Zen. Dengan gak tumbang kayak gini. Ya lumayan. Untuk defensifnya memang gak punya banyak area. Tapi ya tadi satu orang lewat sih bisa di burst ya sama Zen harusnya. Vilus sekalipun menurut gue bisa. Walaupun Vilus mungkin tumbangnya butuh waktu yang lebih banyak daripada yang lain. Tapi ya Kari Bingkari sih menurut gue tetap akan bisa makan siapapun. Ini problemnya di late game sih. Kalau Dewa United Heka ngedirect ini game sampai late game mereka juga yang bakal agak sedikit kelimpungan. That's why Dewa United Heka nggak boleh sampai mengalami adanya gerakan-gerakan atau pencurian setup dari Kagendra. Karena so far mereka benar-benar mainin tempo yang slow. Gak ada gerakan-gerakan out of the box juga yang diperlihatkan oleh Andi mungkin. Karena benar-benar gak ada yang split push juga. Kagendra nggak punya hero split push. Nggak ada hero landing jauh yang bisa mereka mainkan di game kali ini. Makanya paling Nanjet lah itu juga agak maksa untuk di landing jauh. Kalau mau di match upin Gizao bisa. Dia pakai yang Thunder, siapapun yang muncul di atas dimakan. Tapi ternyata nggak semudah itu juga nih. Petrify dari Gwynki ini bisa jadi pembeda landing jauhnya. Siapapun bisa di solo kill sama Gwynki-nya. Lord udah muncul, pasif dari Bestaret juga udah hilang. Ini udah sinyal lagi nih buat Dewa United kembali setup. Apakah akan dikontes atau kali ini mereka akan mempersiapkan defensif aja? Karena kalau kita lihat udah mulai ada yang ngisi lahan-lahan kosong ya, lahan-lahan yang cukup penting juga di perebutan Lord kali ini. Udah mulai show off kebetulan dari Nanjet jadi sana. Terpantau akan ada kontestasi nampaknya fix. Masih belum ada follow lebih jauh dari Dewa United Heka sementara itu flicker. Dibuka begitu saja oleh Gizao dan nampaknya kali ini akan ada setup yang bakal dibuka oleh Kagendra dengan Restless yang tumbang menjadi korban pertama. Zen bakal coba untuk play dikunci dari belakang sana oleh seorang Gwynki dan oh my god what a play dari seorang Zen walaupun ditukar dengan Gizao yang tewas di tangan seorang Exil. Satu pemain ditukar dengan dia, dua member tidak begitu baik untuk Dewa United. Hati-hati loh. Ini ketika Dewa tumbang, swingnya tinggi banget. Oh my god, mereka masih mau lebih maju ke depan. Lordnya bakal coba untuk mulai ditinggal terlebih dahulu. Berfokus ke Vilus dan kawan-kawan dari Dewa United. Tapi Gangrim menjaga jarak pandang yang cukup aman. Dan bakal berfokus untuk mundur kembali ke area Lord yang sudah mulai terbuka untuk tim Kagendra. Bawahnya lumayan ngedorong sebetulnya. Tapi Lord juga nggak boleh di stopin, di setup dan akan dikontes. Alright, 3 pemain dari Dewa United masih mau lebih maju ke depan. Dan itu dia Lord. Ditukar dengannya sosok Frenzy yang harus hilang. Turun sih dari keuntungannya Dewa. 5.000 tadi, 4.000 turun terus sekarang 3.000. Ini dampak yang udah mulai terasa nih. Jangan lupa mereka bawa Kari. Bennett tadi langsung ke Kari. Tapi karena memang kekurangan damage juga nggak bisa. Ya udah kerasa banget sih, berasa banget buat teman-teman Dewa United ya. Damage dari harapannya Kagendra nih dari Zen yang mungkin kita bakal lihat juga di replay. Ini chaotic banget impactnya. Itu dia. Targetingnya beda dan lihat ini. Di belakang Gwynki tuh udah ngezoning Zen. Tapi depannya jadi tetap kurang. Karena target utamanya juga langsung ke arah Restless. Restlessnya belum bisa dance tadi di Chrono Dash. Tumbang duluan, makanya mereka kekurangan sumber damage. Tapi sekarang kita akan lihat nih defensif dari Dewa United. High ground mereka lumayan kuat, ada Kimi. Spam clear minion tuh mudah lah untuk Kimi. Tapi ya nggak bakal dikasih bebas karena conceal. Langsung kebuka vision, Vilus kelihatan. Kagendra pede sih, mereka udah nggak lack of damage lagi. Jadi dibuktikan dengan counter setup di fight-nya itu buahkan hasil banget. Sementara Lord bisa di-clear cukup cepat buat Dewa United Heka di area top lane. Ternyata Kagendra masih agak sulit untuk bisa menembus mid lane. Karena ya power clear-nya yang tadi di-mention sama Lim juga ya cepat banget dengan ini Restless dan juga Exil. Bawahnya paling nih, celahnya tetap di landing jauh. Hypnosis Endless Battle malah pick menuju Rose Gold dari Bennett-nya. Ya dia intinya kejar Kari lah.
Di sisi lain Karinya juga pakai Rose Gold nih. Belum jadi Win of Nature atau dia nggak bakal bikin Win of Nature juga boleh. Bisa langsung ke Malefic Gun karena yang maju ke belakang ya Bennett. Lagi-lagi Bennett masih bisa dihindari menurut gua. Dengan Flicker atau ya Phantom Step-nya juga sebenarnya udah cukup. Tapi lihat badannya nih. Keras banget dari Baxianya Dewa United. Karena dia udah jadi Radiant Armor juga. Seenggaknya magical damage dari Gangrim nih nggak terlalu masuk. Cuma gue ngerasa tetap anti kuras lebih good sih. Jadi item ketiga dari untuk teman-teman Dewa United jungle-nya khususnya Phyllis. Untuk frontlinernya ya. Karena Zen ini perkara banget sih buat Dewa United HK. Dan sejauh ini mereka harus mempersiapkan strategi selanjutnya berarti gimana caranya mereka nyetop ke area belakang. Sementara dari Kagendra harapan udah mulai sedikit terajut ya buat mereka masuk ke area lini-lini penting dari Dewa United. Stacking dari Exil ini belum bisa dipecahin juga ya. 60 dia punya Sky Piercer. Dan dari tadi di posisi dia yang kayak open field kayak gini, dia nggak tumbang, kayak susah banget buat di reach. Yap, setuju. Harus benar-benar di commit lah ya untuk sampai ke arah belakangnya. Balik lagi untuk setup sekarang, Gizao nyaris aja tadi. Udah mau disedot, cuma nggak nyampe. Nah balik ke setup. Lord lagi paling ya, dia harus kuasain rivernya juga. Hati-hati dengan landing jauh Dewa United karena Kagendra ini tipikal yang nekat banget menurut gua. Ketika dia ngeliat ada yang nge-show di area jauhnya, di landing jauhnya, Lord ini bakal di-start sama mereka, apalagi sekarang nih. Harusnya mereka udah kuat buat dengan Lord. Mereka udah pede sih. Lihat damage contribute dari Zennya aja udah gak mau bantu beberapa poke ke area Lord. Sementara dari Dewa United HK, oke, posisi dari Gwynki ini lumayan agak jauh ya, berarti mungkin akan ada 4-1 gameplay yang mau coba untuk dibawain buat manjangin landing di area bawah. Sementara dari tim Kagendra masih cukup berhati-hati buat tarik ulur. Ini kayak adu setup antara Andi sama Gizao punya deh. Resortnya. Iya. Siapa yang bonyok dan siapa yang dimakan kan, tapi Frenzy. Iya, yang bakal dimakan kah? Tipis-tipis ya Frenzy, mundur lagi, isi ulang lagi, recharge lagi. Di mid lane sudah mulai bakal coba untuk di-clear. Harusnya inner middle-nya hancur. Lumayan dibikin dilematis sih Lordnya buat Kagendra. Ya ini reset lagi juga bisa nah. Dewa yang akan pegang timingnya gitu loh. Jangan sampai Restless yang bukan zaman force aja buat Lord. Karena dia harus benar-benar nahan skill. Sementara ya tengahnya perlahan kedorong. Jadi Kagendra harus siapin orang juga nih buat ngedorong. Frenzy ya, hampir hilang. Wah bawahnya juga enak lagi sebetulnya kalau mau di follow up sama Gwynki. Lumayan bakal coba untuk dimaksimalkan kah Gizao. Oh terlihat maju ke depan sendirian terkikis dengan damage dari seorang Exil. Tapi nampaknya kalau di Gizao still survive. Meanwhile another side dari Gwynki yang bakal coba mengunci dari Petri cuma diaktifkan. Tapi lihat damage yang dihasilkan dari sosok Exil membuat akhirnya Frenzy dan juga Gizao yang harus tumbang double kill. Disecure begitu saja Nanjet berhasil melarikan diri. Dan Lord terekspos bebas untuk anak-anak dari Dewa United HK. Satu ditukar, dua dan Lord juga diamankan Dewa. Momentum yang terjadi kali ini condong lebih ke arah Dewa. Ya gue gak tahu kenapa tapi Gizao buru-buru banget sih. Flicker dia lompat lagi ke depan, gak connect ke arah siapapun. Sementara lihat defensifnya agak susah dari Kagendra. Selain dia single target, kedua mereka gak ada flicker rata-rata kan. Spellnya udah cooldown semua dipakai di Lord tadi. Jadi sekarang kita akan lihat tabrakan dari Dewa. Sekeras apa tabrakan mereka? Karena mereka bakal coba untuk mengawal laning push kemungkinan masih possible buat dijalanin buat Dewa United HK. Secara high ground mereka nggak ada tipikal high ground AoE. Tapi mungkin damage-nya udah mulai bisa bersaing dari Kagendra ya. Kita akan lihat Lord sudah mulai automatically charge ke area satu pertahanan base mid lane. Di red top lane pun akan coba untuk digedor oleh Dewa United HK di sana. Sementara Gizao, teman-teman dari tim Kagendra bakal coba untuk memberikan serangan welcome ke area Dewa United dengan adanya setup yang mengarah ke area Andi yang langsung tumbang begitu saja. Dan ya, masih bisa ditahan untungnya untuk tim Kagendra. Wah bawahnya juga ke defense sih. Lumayan aman. Dari Kagendra dia bisa ngusir Dewa United dari base mereka. Sekarang 4 lawan 5. Bukan sinyal yang bagus untuk Dewa United tetap dorong. Mungkin tetap kasih pressure bisa jagain zonanya aja. Tapi ketika memang di kontes sama Kagendra dengan perbedaan gold yang gak terlalu gede ini di menit 19 gue rasa bahaya buat Dewa. Ini mereka sulit juga ya ternyata karena memang damage-nya udah mulai bersaing. Bahkan dari tim Kagendra masih punya kesempatan buat keluar dari comfort zone mereka. Cuman memang yang bikin sulitnya adalah mereka tuh tipikal yang stick. Sementara kayak Dewa United mereka bisa make sure 3-2 atau 4-1 buat maksimalin karya landing jauhnya.
Ini jangan lupa nih, Baxia makin late game tuh powernya makin turun. Dia akan jadi tanker aja gitu kan, sama anti regen aja di bagian depan. Beda sama Suyo nih, matchup jungle maksudnya ya. Suyo semakin late game, iya makin dahsyat dia untuk ngincer belakang dan sebagainya. Jauh ini masih coba untuk tarik ulur dulu. Dari tim Kagendra juga belum ada yang mau coba untuk open ke area setupnya. Yang pasti Gizo nggak boleh seburu-buru kayak tadi ya, karena memang tolak ukur gimana Kagendra bisa mainin setupnya adalah ngasih jalan ke area Zen-nya adalah openingnya dari Gizo sih menurut gue. Cuman jangan kayak tadi, karena ya balik lagi misplaynya juga bahaya banget tadi sampai dia offside. Ditambah follow up-nya juga gak bakal nyampe. Tadi andai dia kena ya, follow up-nya kagak nyampe. Demon Hunter Sword menarik. Dari Excel juga dia udah jadiin anti tanknya di depan. Sebenarnya untuk nge-burst frenzy boleh lah ya pakai DHS. Biar dia gak sembarangan jalan lah dari frenzy-nya. Ya, ini Excel juga jadi satu pemain yang dari tadi jadi nyawa tambahan juga ya, harapan buat Dewa United HK. Restless yang kayaknya dari tadi lumayan sulit dan ditarget juga sama teman-teman dari tim Kagendra. Entah Lord Evolve ini masih akan dikontestasi atau mau coba untuk dimaksimalkan karena udah ada yang show off juga di area atas sana. Tapi gak bakal secepat itu juga tau. Lord di menit 21 ya udah makin keras lagi. Seenggaknya mereka berlima nih, pilihannya ada di Kagendra sekarang dan Konsil. Mereka mau fokus hero dulu nih kayaknya Gizo. Dan juga Frenzy sudah mulai mengunci tapi di bait sampai masuk ke area objektif outer middle turret. Sementara Kelly Lord bakal diabaikan, ada Queen Key yang datang coba untuk memotong perjalanan pula nih balik oleh tim Kagendra dari area elektrik. Dengan adanya satu buah setup, tapi nampaknya kali ini di area objektif Lord bakal coba untuk mulai dibukul mundur lagi dan dimaksimalkan oleh tim Dewa United. 1-2, dua flicker terbuka. Sementara Lordnya kembali ditembak lagi, kembali di setup lagi. Dan Kagendra nggak boleh kasih ini free, dia harus coba counter setup. Alright, mau coba untuk di-follow up lagi. Andi kali ini bakal coba tarik kunci, tapi nampaknya Andi Immortal terbaut dalam tubuhnya gagal untuk dipecahkan. Masih ada Quicksand Guard di sana. Dan tidak ada korban jiwa yang bisa diamankan oleh tim Kagendra. Lagi-lagi, paling jauh ntar pressure-nya. Karena dari Bennett Gwinky-nya belum mau show juga kan. Apalagi masih jauh banget. Blade of Despair. Gizao. Dia udah buka awannya. Masih coba untuk di-hold. Wah, Lordnya mau coba untuk di-cancel kan lumayan sih. Sisa 2 health bar lagi. Reset. Oh no. Harus direset lagi. Mereka nggak mau ngambil risiko sih, dari keduanya bahkan. Kalau adu poke damage kayak gini agak susah nih. Jadi setup. Untuk Final Blow udah dibuka kembali. Tapi nampaknya kali Retribution yang on point kami from Nanjet membuat akhirnya Lord Evolve diamankan oleh tim Kagendra. Walaupun ditukar dengarnya satu sosok nyawa dari sang roamer Frenzy yang harus tewas di tangan seorang Exil. Tapi tetap sih dengan dapatnya Lord ini menyambung nyawa lah. Buat teman-teman Kagendra, goldnya pun semakin sama. Ngelihat dari kondisi gold sebetulnya dua-duanya udah hampir full item. Udah full item bahkan beberapa nih. Karinya udah pakai Athena Shield, udah gak pakai sepatu. Cuma gue suka nih kari-kari respect kayak gini. Dia sekalian pakai defense mahal aja biar nggak gampang ditubangin. Cuma kalau dia gonta-ganti barang berarti dia masih pegang sepatu. Itulah plus minusnya. Dan Lord Evolve harus ditempel. Immortal cuma ada di Khalid doang berarti. Untuk Dewa United mereka lumayan bahaya nih. Ini bisa berbalik ya arahnya buat tim Kagendra. Sementara Winky yang nggak ngambil ke item defensif itu pun harus mundur ke area belakang. Malah Philus yang udah mulai menjadi incaran dari warga tim Kagendra. Ada Winter Crown tadi yang sempat diaktifkan oleh Philus. Dan nampaknya hanya nge-denial aja supaya gak ada backupan dan juga follow up yang datang untuk mengawal karya Lord Evolve. Dan Lord Evolve-nya pun gagal buat masuk loh ke area base turret dari tim Dewa. Masih aman ya, momentum memang masih di Dewa sih. Ya gimana pun tadi kontes di Lordnya, Dewa yang masih pegang kendali. Untuk open depan ada Philus, sisanya juga nggak bisa burst ke arah Philusnya. Kalau Karinya buang damage dia ke Baxia, cukup. Tapi ya setelah itu dia udah nggak punya apa-apa. Kita tahu cooldown dari ultinya Kari juga kan nggak terlalu cepat. Makanya mereka pilih-pilih target. Seperti yang kita lihat udah mulai ada pilihan juga dari teman-teman Dewa United untuk kembali keluar dan mencari informasi di manakah gerakan-gerakan dari tim Kagendra yang ini lumayan dibikin serba salah ya. Mereka dapetin Lord yang dilematis, tapi kayak ternyata respon atau reaksi dari Dewa untuk defensifnya masih oke banget. Satu-satunya cara mereka harus nemuin momen kali ya. Kayak yang mau mereka coba untuk mainin di area bawah kayak gini. Bisa dia mau coba ngambil satu bisa. Tapi ya balik lagi Dewa juga bisa loh melakukan hal yang sama kayak dia backup Bennett-nya entah itu sama Baxia, entah itu sama Khalid.
opsinya banyak lah. Atau jangan-jangan sekarang malah split push nanti jadi winning condition ya. Bisa jadi dia dorong gitu kan landing bawahnya sampai ujung dia dapetin base turret. Nanti jadi pressure juga di arah Lord buat teman-teman Kagendra mau defend atau enggak tengahnya. That's why ya, udah mulai kelihatan dari area bawah 3 pemain 4 bahkan meriah buat menghentikan Gwinky. Sementara Lord Evolve yang kedua ya ini udah mulai muncul kembali yang bakal coba untuk dimaksimalkan. Entah untuk Dewa United yang udah mulai buka atau Kagendra yang udah mulai maju juga. Tapi Konsil mereka coba lagi maju di poke depannya. Gizao, udah mulai terlihat bakal di follow up lagi dengan Zaman Forster plus Immortal the Ball tentu berusaha Gizao. Bakal dipecahkan, bahkan Regis Sesram dan juga Flicker terdengar. Itu dia Gizao dan juga Zen. Double kill di secure begitu saja oleh seorang Gwinky. Tidak ada pertukaran, bahkan Gangri menyusul. Oh no! Kagendra harus kehilangan 3 pemain mereka untuk nothing. Ini bakal lurus kah? Mereka nge-skip wardnya loh. Mereka mau coba untuk end karena di bawahnya juga kedorong dan kita akan lihat nih. Mampukah Dewa untuk menutup game yang pertama? Oh my god, Nanji dan juga Frenzy mendapatkan gempuran yang tidak begitu baik karena kill XP di secure. Base sudah terekspos besar buat teman-teman di Dewa United. Hacker bakal shutdown, wipe out. Bisa diciptakan king yang pertama. Diamankan begitu saja oleh teman-teman dari Dewa United Heka. Bukan game yang mudah, tapi setidaknya hasil yang diterima Dewa sepadan. Dengan effort mereka di awal, setup di awal yang bagus, perfect turtle. Dari segi komposisi hero, ini menarik sih buat teman-teman dari tim Kagendra. Ngebawa Harit, Leo, apalagi penasaran sama bagaimana mereka bisa mengoptimalkan posisi dari Marcel Romer ini berarti untuk tim Kagendra. Ya, Marcel ini kalau di tangannya tepat ya, ngeselin banget. Walaupun nggak ada kombinasinya. Misalkan kita tahu kan kombonya Marcel Chang'e, Marcel sama Kimi, Beatrix. Ya itu kombo-kombonya. Tapi kalau nggak ada pun bisa karena ya sebagai cancellation sama holder dia. Bener-bener nggak bisa bikin musuhnya objektif. Alright, kita akan lihat berarti ya efektivitasnya seperti apa. Langsung meluncur ke game yang kedua pertemuan antara Dewa United Heka berhadapan dengan tim Kagendra dengan 1 agregat poin yang sudah diamankan oleh Dewa sejauh ini. Milik dari segi jungle ya, visual ini ada orange perbedaan dan juga purple. Dan two man move di mid lane yang lumayan rusuh ya dari Excel dan juga Andi. Rasa ya, jangan sampai lepas lah. Untuk early game Lilia tuh harus strong. Dia harus berani untuk ngadu damage. Cuma Valentina level 2, kadang orang-orang gak expect sama damage-nya. Besar banget loh. Yang penting Arcane Shadow Strike itu masuk ke satu target semua. Wow, pasti itu setengah darah. Solo kill juga bisa banget. Padahal kalau kita lihat di sini dia bisa nge-spamming ya dari Gangrimnya. Cuman memang selalu ditampilin sama Andi juga. Sementara di area bawah ini masih coba buat nge-clear area dulu aja. Belum ada gangguan-gangguan invasi Andi. Ring of Punishment-nya udah mulai terbuka. Dan ya, ini semuanya sibuk sih. Di semua lane kayaknya rata-rata sibuk banget dari kedua belah tim ini. Mau nggak mau sih, kecuali XP kayak XP agak adem ya. Ngelihat dari keduanya ya farming dulu. Ranusnya juga belum motong-motong. Soalnya tadi kelihatan pattern Leonya ke bawah. Kalau dia potong, wah bisa dipunish juga nih. Sekarang dipunish Philus, masih bisa kabur. Mau coba untuk dikunci tapi nampaknya kali ini bakal ada immune yang nggak bisa ditahankan. Yang membuat akhirnya first blood harus diamankan oleh teman-teman dari tim Kagendra. Dan sang jungler yang hilang di area bottom lane. Itu dia pakai Ice Retribution ya untuk Nanjet tadi. Makanya ketika Philusnya udah lompat kena Ice Retribution slow banget, dia udah gak punya apa-apa lagi, dia buka ulti aja. Dia buka Field Requiem defensif sebetulnya. Tapi sayang banget memang harus tumbang. Sekarang Retrinya ready. Beda sama Nanjet yang sebentar lagi baru ready. Setup malah berani banget, Dewa yang buka duluan. Iya, mereka udah mulai coba untuk cari informasi ya dengan mengutus Frenzy. Kayaknya akan ada kontestasi yang mau coba untuk dimainkan. Sementara Gizao udah mulai coba untuk dikikis. Ada Babriel yang coba dipanggil. Bakal coba untuk mulai di follow up nampaknya. Frenzy kali ini mau coba untuk menahan. Tapi damage-nya diberikan oleh tim Dewa United Heka membuat akhirnya Gizao-nya tumbang begitu saja. Dan bahkan Frenzy nyaris saja hilang. Dan itu dia turtle pertama bisa di take over oleh tim Dewa United Heka. Bahkan mereka masih mau lebih. Oh my god, Nanjet terhipit. Double kill. Di-secure tukar dengan adanya sosok Gwinky yang harus tewas. Wah ini lagi-lagi nih kayak di game pertama ya. Akhirnya objektif ditambah kill lagi yang didapatkan oleh Dewa. Bedanya sekarang ada korban nih. Ada korban yang bisa didapetin untuk Kagendra juga gitu kan. Goldnya tetap diunggulin sama Dewa tapi nggak sebanyak game pertama. Patternnya aja yang mirip. Gold lane juga tadi datang ke tengah cuma untuk join kayaknya nggak bisa. Lumayan terlambat. Makanya kayak
ya udah farming lagi. Tapi sini seimbang ya dari kedua belah tim berarti dengan adanya pertukaran ini. Dan kalau kita ngeliat dari emblemnya, kayak Master Assassin buat Cloud dari Restless, Cloudner's Blessing ya, kayak untuk sosok Excel yang mau coba untuk maksimalin dari movement. Iya, biar harus 3 lari memang sih dari Frenzy. Karena ya tadi itu main Marcel lari gitu. Buset ini gangrennya dipegang loh sama Andi loh. Emang Andi juga nggak bisa di-burst ya. Ya apapun itu, high loss gitu kan, ada revitalize juga. Aktif. Makanya bisa di-freeze. Aktif banget sih dari tadi. Dengan Ring of Punishment-nya di-collab sama Philus. Oke, mau sih coba untuk hit and run aja. Dan as usual ini emang tipikal dari timnya nggak yang terlalu buru-buru untuk open karya mappingnya atau bahkan mancing-mancing teamfight. Ya udah cuman skirmish aja gitu dari segi teamfightnya. Iya. Wah, agak berat berarti early-nya ya. Buat keduanya sih, gue penasaran nanti Golden Hour Frenzy bakal maksimal atau enggak. Karena kalau misalkan Golden Hour maksimal juga, ini game bisa jadi game Kagendra nih. Karena early-nya juga nggak terlalu rusak kan. Late game mereka ada Harit, walaupun late game Dewa juga ada Cloud. Semua tergantung di setup early-nya nih. Kalau Leomurti nggak bisa lebih galak lagi dari sekarang, scalingnya mereka akan susah. Karena dari tadi gue lihat Philus lompat gak kena nih. Kurang zaman pakai Gwyn atau gue nggak tahu apa yang terjadi. Yang pasti kurang efektif lah untuk Gwyn early-nya. Nah itu dia, apalagi kali ini rebutan karya taklnya udah kembali tercipta. Dan satu topik pembahasan Philus sudah mulai dikunci oleh beberapa pasang mata dari tim Kagendra yang bakal coba untuk berkumpul lakukan encounter di area objektif Turtle yang kedua. Sementara Gwynki kali ini bakal coba untuk mulai follow up. Udah ada Babriel. Itu dia lompatan dari Balder Crime dan juga adanya special big rush yang membuat akhirnya 2 pemain dari tim Kagendra tumbang begitu saja. Instantly kill di tangan pemain-pemain dari Dewa United HK dan gak ada pertukaran. Buset, ini Najetnya sampai turret-turret juga dikejar nih. Ditabrakin, bahkan Gwynski kayak nggak takut gitu sama turret. Mereka dapat lagi-lagi bonus. Wow. Turtle plus turret tengah, point kill juga diungguli. Setup Turtle dari Dewa United yang begitu brilian bikin Kagendra selalu kalah ketika setup. Ya, what a teamwork sih. Kayak teamworknya tuh dapat banget ya dari sosok Gwynki yang rela berkorban, Philusnya juga yang sebetulnya tadi dia benar-benar jadi trigger juga buat ngasih follow up yang akhirnya Kagendra jadi lost direction. Mereka kayak entah mau follow up yang kemana gitu. Ya, dan yang kena juga orang penting gitu loh. Golden Hour tadi belum sempat. Mungkin kalau yang kena bukan Marcel bisa ditutup. Jadi ketika di setup sama Philus dia buka Golden Hour aja langsung. Sekarang udah jadi concentrate nih dari Guinevere-nya. Concentrate Brute Force bisa jadi cooldown reduction juga atau mau langsung ke Winter kalau biasanya kalau memang setup Winter juga jadi opsi. Leomord-nya War Axe. Oke. Rata-rata sekarang Leomord tuh ngambil 40% cooldown. Jadi War Axe, Brute Force, Endless Battle, Fury Hammer, Hunter Strike. Di top lane Andi. Udah mulai dikunci. Wah, dibalikin. 4 bahkan rame banget ini semua pemain dari tim Kagendra berada di area top lane. Tapi nggak ada satu pemain pun yang bisa diamankan, malah justru keuntungan diambil tim Dewa United HK dengan hancurnya turret di area bottom. Dan itu Andi belum buka Revitalize. Jadi tadi dipukulin warga itu tetap masih bisa kuat nahan gitu. Cuma Glorious Pathway kebuka tadi. Tapi ya Glorious Pathway sama Revitalize cooldownnya pasti lebih lama Revitalize kan. Sementara sekarang atasnya nggak hancur juga, jadi nggak ada pertukaran objektif sama sekali. Lilia-nya akan semakin fail ya. Karena di awal kalau Lilia nggak nyiksa, di late game dia butuh farming lama loh. Gak cepet dia. Lanjut. Wow. 1 poin eliminasi di 1v1 situation. Itu dia Golden Hour sudah mulai aktif. Tapi nampaknya kali ini Andi masih coba untuk mulai bertahan. Malah justru Gwynki flicker for defensive dan masih bisa survive. Ada 1-2 serangan yang bakal coba untuk dimaksimalkan teman-teman dari tim Kagendra yang membuat akhirnya 2 pemain tumbang begitu saja. Gizou menari-nari di tengah-tengah kerumunan dari Dewa United. Tapi lihat bagaimana Gizou kali ini coba untuk mulai kebalikin. Tapi semburan yang dihasilkan oleh seorang Axel terlalu sakit. Gwynki masih coba untuk mulai menahan. Maju ke depan dengan Consecration. Tapi nampaknya pertukaran demi pertukaran diciptakan oleh kedua belah tim dengan adanya beberapa member yang hilang. Yap, dengan 2 yang low, top lane bakal dikasih juga. Dewa United memang mereka tadi terlihat ada yang tumbang gitu kan. Cuma di sisi lain karena memang solo kill juga didapatkan oleh Philus. Harusnya setup Kara Turtle juga bisa mereka pegang nih. Sedikit lebih lambat tapi nggak apa-apa.
Karena ya atasnya juga dapat. Di counter setup kah? Langsung diambil kah? Kagedra? Emang sengaja gak sih? Ini Philus, dia bakal coba untuk mulai memotong dari belakang sana, mau coba untuk mulai diadu, tapi itu dia retribution yang sangat ciamik datang dari seorang Philus yang buat akhirnya perfect turtle. Diamankan begitu saja oleh Dewa United HK, mega kill terdengar. Mengunci karya Andi, double kill di secure dengan ya letupan-letupan dari Bloom yang mulai diaktifkan begitu saja. Teman-teman dari tim Kagena bahkan dibalikkan dengan double kill blessing duet dari seorang Restless. Mengunci beberapa poin di bawah lagi dengan adanya semburan unstoppable. Double kill yang disecure oleh seorang Excel 4 pemain down. Pertukaran yang tidak begitu adil dan bahkan kali ini Zen coba untuk mulai survive dari serangan dua pemain 1v2 situation buat akhirnya Zen masih selamat di area bawah. Iya, hampir tadi tumbang ya. Tapi seenggaknya ngelihat di area midnya unggul lah ini. Axel dan juga Gangrim berarti ya. Dua mid lane yang sangat-sangat galak. Dari keduanya ini punya momentum ya. Satu kali tumbang aja dari Gangrim tadi barusan. Tapi ya hati-hati nih, sekarang udah gak ada spell dari Zen. Dia bisa jadi target yang empuk. Tapi Axel hati-hati. Dia tipis sebenarnya. Ambil Lexus dia. Dia berani banget sih dari tadi decisionnya ya. Sebagai mid lane dia punya gerakan-gerakan yang benar-benar ekstrim banget. Tapi worth buat Dewa United HK ya. Dan sementara itu kalau kita ngeliat Frenzy di sini dari segi roamer yang bakal agak sedikit susah buat nyari informasi karena Dewa United HK mereka berani banget ngambil decision dengan keunggulan gold yang emang udah nge-swing karya mereka juga. Iya, perfect turtle, point kill juga di mereka. Ya harus berani lah, mereka punya alasan yang pas lah untuk agresif. Mungkin iya lebih objektif lagi bisa, karena dia bisa ngambil atasnya mungkin. Dia bisa pegang turret dulu gitu kan. Selama belum ada Purify, gue pikir bakal digas tadi. Kayak Philus bakal paksa, ternyata enggak juga. Mereka dipaksa mundur, Phantom Speed defensif bakal nanjep. Buka kuda tadi. Ya, belum ada satu turret pun ya. Lagi-lagi di kondisi dan situasi yang nggak begitu baik nih buat tim Kagena. Serba salah, mereka mau teamfight masih lack of damage. Mungkin kayaknya kali ini teamfight mau coba untuk dipaksakan. Restless. Mundur lagi. Ya. Nggak ada Philus, gue pikir bakal berani gitu kan dari Kagena. Tapi karena Philus yang nggak kelihatan sama sekali, ya mereka pasti berasumsi oke, ini deket nih, gue ini ada di daerah sini. Jadi mendingan jangan dulu deh, setupnya pelan-pelan dulu aja. Frenzy, lagi-lagi poke damage, dia nyari stuck juga harusnya dengan Thunderbolt. Tapi ke Lord nggak buru-buru nih. Dewa ingat di game sebelumnya pun setup turtle-nya bagus, Lordnya kurang. Jadi kita akan lihat nih, seperti apa Lord dance-nya. Tapi nampaknya ada yang ketahuan. Di area rumput yang out of nowhere langsung ditumbangkan sang jungler dari Dewa United HK. Terlalu cepat kayaknya. Dan kilat di area bawah. Yang membuat kayak Philus nggak siap. Dan teman-temannya pun nggak ready buat ngasih backup. Itu flicker loh dari Gizao. Dia nebak kayaknya di situ ada orang. Yang ngepredik tapi berani banget tadi prediknya. Sementara Lord langsung di setup. Gak pakai lama Kagena, gak mau buang kesempatan. Wow, nampaknya kali ini udah Glory Statue juga yang digelar. Mengunci karya beberapa pemain dari tim Kagena. Bahkan Gwinky menzoning out dengan adanya gerakan yang cukup tangguh. Meanwhile Lordnya tidak terreset. Yang bisa dimaksimalkan dengan retribution yang on point coming from Nanjet. Ditukar dengan adanya satu sosok nyawa dari Gizao yang hilang di tangan seorang Gwinky. Dia gak ada flicker juga sih, lebih ke ya udah Gizao dia nyerahin nyawanya aja. Ya udah nih, gue dapat Lord, ambil kill ke arah gue udah. Teman-teman gue selamat, paling itu aja yang tadi terjadi. Cuma sekarang 5 orang dari Dewa juga udah ready. Dari Philus yang udah ready di atas, control landing juga harusnya masih aman. Dan lihat dari itemnya sih Philus sekarang udah nggak bisa solo kill Nanjet. Kurang damage. Dia butuh follow up seenggaknya dari Excel atau enggak dari Restless. Dan yang pasti Lordnya juga bisa di-clear dengan cepat nih. Mid-nya masih aman dan ini bagus untuk defense-nya Dewa. Setidaknya teman-teman dari Kagena mendapatkan adanya secerca harapan untuk mereka mendesak masuk ke lini-lini penting ya yang dimiliki oleh tim Dewa United HK. Gwinky cukup terombang-ambing dengan letupan Boom dan Magic Shockwave yang dimiliki oleh Gangrim di sana. Sementara kayaknya Dewa United HK mereka nggak boleh lengah kayak tadi mungkin ya. Kayak gerakan Philusnya lumayan banyak sendiri nggak sih? Iya. Dan gue nggak tahu nggak nyaman kah atau apa, karena lompatan-lompatannya kurang mematikan gitu dari Philus. Sebenarnya dia temporal kan, dia bisa lompat terus, dia bisa makan satu yang di depan, Philus require, habis itu dia pakai lompatnya lagi untuk initiate nextnya. Tapi dari tadi nggak ada kejadiannya. Malah Gizao yang gue lihat nih, setupnya bagus banget gitu kan. Langsung flicker lah, dia badanin lah depannya. Cuma memang kalau lihat dari KDA terlalu banyak tumbang juga dan di bottom lane. Udah mulai ada kerumunan yang bakal coba untuk diciptakan begitu saja. Growth Pathway terpop up
dan berfokus ke area inner bottom turret terlebih dahulu. Sementara kali ini nampaknya Andi tidak mampu untuk menahan gempur yang diberikan. Cukup terkikis tapi masih bisa bertahan dari sosok Romer dimiliki oleh Dewa United Heka. Sementara ini Dewa United bakal coba untuk mulai nge-fight back. Winky cari jalan untuk mulai motong, mengunci Karin Anjet, tapi itu dia. Dengan area Golden Hour yang aktif, mereka mereset kembali setup di area bottom lane. Ya mundur lagi ya, nggak jadi dikejar. Tapi dikejar balik ternyata. Wow, mereka coba untuk mulai maju Restless. The Blazing Duet for offensive yang bakal coba untuk mulai dimaksimalkan begitu saja. Mengunci karya Gizou yang langsung tumbang di Grass Pathway. Memberikan slow effect dari Nanjet yang masih bisa selamat. Dan sayangnya kali ini Gizou tidak bisa ditukar, malah justru flicker offensive dari Excel itu dia. Godlike diamankan begitu saja. Bahkan dua pemain diantaranya bakal coba untuk mulai dijegal. Dua pemain tersebut harus hilang. 4 player tumbang untuk nothing. 30 detik lagi Lord spawn. Mereka punya banyak objektif yang bisa diambil. Entah inner turret bawah dan mid lane plus Lord bahkan. Tapi ya gue kaget ketika ngeliat Kagendra yang maju lagi loh. Gue pikir memang tadi Golden Hour dipakai untuk mereka retreat. Untuk mereka exit. Tapi ternyata enggak. Mereka coba untuk kontes lagi dan sekarang mereka harus ngerelain inner turret di bagian mid plus Lord mungkin. Karena sebentar lagi Lordnya spawn dan ini akan jadi setup cepat. Mereka mungkin nggak bisa buka atau mereka akan paksa kekurangan jumlah nih dari Kagendra buat open duluan. Jadi harapan yang kembali coba untuk dikubur ya oleh tim oponennya di Dewa United Heka. Terlihat sudah mulai ada Grass Pathway yang bakal memperlambat pergerakan Kagendra masuk ke area Lord yang sudah diambil oleh Philus dengan cukup flawless ya. Nggak ada setup masuk yang berhasil dibawa juga oleh tim Kagendra. Sementara itu kalau kita ngeliat mereka dipaksa buat memaksimalkan defensif. Dan ini Gwynky gimana kill ya? Dari tadi ini di depan sendirian loh. Kalau dia bukain Zaman Force, dia bisa keluar dari zona Zaman Force-nya. Jadi nggak adil lah menurut gue untuk si Harit ini komit ke Uranus. Tapi kalau nggak dikomit dia muter-muter terus. Tadi ditempelin terus Nanjet, ditempelin terus Frenzy. Gangrim juga ditempelin. Nggak bisa di fight back. Sementara eksekutor dari Dewa United juga ada Exil. Dengan damage yang super duper sakit. Belum lagi Restless. Dan kita akan lihat nih sekarang Lordnya mampukah defensif dari Kagendra berhasil di Lord kali ini. Ya karena langsung di follow up dengan dia Grass Pathway usual dari seorang Andy. Dan bahkan Lord kali ini masih bisa ditahan nampaknya oleh tim Kagendra. Base turretnya bahkan masih bisa dijaga, malah justru shutdown and still tumbang di tangan seorang Gizou dengan ya double kill berhasil diamankan. Meanwhile kali ini Crime dan juga Sasa Megasa ada pop up di follow up lagi dengan ya serangan dari Restless. Buat akhirnya 4 player dari tim Kagendra masih bisa selamat dan justru 2 ditukar dengan hanya ada 1 pemain saja. Ya, nggak kuat tadi ya. Entah memang setupnya kurang rapi atau masuknya buru-buru banget. Karena targetnya pun nggak jadi hancur. Beda objektif gitu loh. Ada yang mau point kill, ada yang pengen maju juga. Dan Frenzy. Itu dia Philus. Berani untuk maju ke depan tapi nampaknya nyawanya keterancam. Intercrown sudah mulai aktif. Philus masih bisa selamatkan tidak dengan adanya satu Synchro Vision mengarah ke area tubuhnya. Meanwhile, kali Nanjet mengunci ke area Restless di follow up lagi dengan Zen di area belakang yang membuat akhirnya 2 pemain double kill di secure. Ini gerakan yang nggak begitu baik buat Dewa United. Ya, mereka dapetin Romer memang Frenzy tadi. Tapi Philusnya gagal di backup. Akhirnya jadi 2 nih sekarang, no Philus, no Restless. Mereka harus lebih sabar lagi. Exil boleh coba ngambil skill Black Shoes aja maksud gue. Ketika dia diincar tadi, dia susah kabur kan. Ya. Mending dia pakai Black Shoes, dia jadi damage dealer. Nggak perlu yang gimana sama Golden Hour sih. Ya kalau misalkan ada Golden Hour yang bisa kambil, lumayan oke. Kalau enggak ya bisa Black Shoes juga. Ini gue maksud nih. Ketika Philus sudah dapetin kill, mereka coba untuk ke backup kan. Ada Winter juga sebenarnya tadi dari Philus. Cuma sayang banget nih tetap nggak bisa kabur. Ditempel sama Nanjet, sama kuda gitu kan, nggak bisa kemana-mana. Belakangnya juga ada Harit, jadi damage-nya cukup. Sekarang landing jauh mungkin bisa jadi salah satu kunci juga buat Dewa nih. Balik ke game sebelumnya, mirip-mirip juga patternnya. Uranusnya bisa pegang landing jauh dan untuk Kagendra sendiri kalau mereka paksa landing jauhnya 2 orang, di objektifnya akan unggul. Lumayan bisa dimaksimalkan karena kalau kita lihat Gangrim damage-nya udah mulai bisa ngebocorin armornya Andi ya. Yang kalau kita lihat di sini fokus perebutannya udah mulai muncul lagi di Lord kedua. Yang dimana di Lord for Everyone semua bisa maksimalin hal tersebut. Seperti yang kita lihat dari Kagendra yang udah mulai mancing juga. Belum ada yang show off, gak ada opsi landing jauh juga ya. Sementara Restless-nya diketahui ada di area mid lane. Mereka mau tarik ulur sih. Tarik ulur pasti. Bawahnya malah lebih untung Kagendra ya. Nah, harusnya landing jauh dipegang sama Dewa.
Cuma ya untuk setup objektif menurut gue possibility dari Dewa juga lumayan bagus. Kecuali Philusnya kekurung Golden Hour ya, itu udah beda lagi kasusnya. Cuma let's say tempel-tempelan nih, Nanjet sama Philus. Ya Philus tinggal buka Violet Requiem, dia immune, dia nggak bisa dipapain sama stun kecuali Golden Hour-nya. Sementara dari Nanjetnya bisa. Nanjet bisa dipegang entah itu sama Exile mungkin sama MD-nya juga. Dan Lord ini nggak dilepas sih. Harusnya mereka berani untuk setup lagi. Dan Kagendra, seakan dia pegang momentum. Wait, Frenzy nggak flicker. Cukup buru-buru ya, dan itu kayaknya informasi penting banget. Philus berikan serangan kejutan, Frenzy mengunci. Tampaknya mengarah ke Philus dan kawan-kawan dari tim Dewa United Heka diantaranya. Gizao kali ini terperangkap. Bakal coba untuk memberikan serangan kejutan, malah justru Zen yang bisa mengarah ke area Philus. Sang jungler harus tumbang, Landlord kembali terekspos. Apakah diamankan oleh teman-teman dari Kagendra karena dua statue-nya sudah mulai dikeluarkan. Tapi sayang sekali Lord masih bisa disekir oleh teman-teman dari tim Kagendra. Dan bahkan kali ini Andi nyaris saja tumbang. Aktifkan Daring Punishment, bakal coba lalu mundur, malah justru kali Blessing Duet. Bakal coba dipotong dan bahkan di outlet dengannya Queen King akhirnya bisa dijegal begitu saja. Zen mengamuk. Phil bahkan di follow up lagi dengannya damage dari seorang Nanjet yang membuat akhirnya 4 pemain tewas untuk 1. Mereka team fight di dalam zaman Force. Ya, udah jelas damage dari Haris juga pastinya sakit banget. Dan sekarang point time-nya 30 detik. Bahkan gak recall nih Nanjetnya, dia langsung maju lagi. Tersisa Philus dan Andi. Dua yang gak bisa clear landlordnya pun dibawa akan digiring. Let's see, Dewa United bisakah mereka defense? Wow, didobrak begitu saja dong pertahanan dari anak-anak Dewa United Heka. Lord Evolve sudah mulai langsung jump in. Dari bottom lane sana gue patah dari Andi, tapi Andi nampaknya mortality terbal dan tubuhnya berhasil dipecahkan. Bahkan Philus pun begitu, ringkih base-nya sudah mulai bakal coba loyal teman-teman dari Kagendra. Dan itu dia satu sama di game yang kedua. Wow, dari setup yang begitu baik Kagendra membalikan semua early game yang terlihat kurang baik. Tapi ya Dewa juga memberikan celah yang cukup bahaya. Apalagi dilihat dari mid to late game, celahnya sama. Lagi-lagi di Lord, lagi-lagi di laning jauh. Juga dengan ini ya portal-portal yang entah nantinya bakal dimaksimalkan seperti apa sama Frenzy. Sementara dari Dewa, mereka punya lumayan banyak momentum makernya juga sih buat reach out belakang. So let's see apakah ini akan menjadi match point untuk Dewa United Heka atau dari Kagendra ya. Karena dua tim ini benar-benar ngotot banget buat bisa maksimalin gameplay mereka pastinya. Harus, jawabannya harus. Jangan sampai kendor lah. Dibilang tadi kan yang kayak udah gue prediksi match point. Yang dapat duluan match point ini bakal mental boost banget. Apalagi Kagendra karena di awal dia kalah. Nah itu dia. So without any further ado, let's get jump to the Land of Dawn untuk menyaksikan pertarungan yang cukup sengit dari kedua belah tim ini ya. Affiliate dan non-affiliate tim yang bertaruh untuk pool 1-0 dan juga pool 0-1 di round yang kedua. Sementara kalau kita lihat akan ada battle of factor dari segi jungler kedua belah tim. Ya, untuk farming harus lebih cepat dari Philus, nggak boleh sampai kalah cepat. Dan untuk agresif juga biasanya Lukas ini dia di awal tuh akan coba ngehit lawan lah. Seenggaknya pasif dari Unleash the Beast-nya nanti bisa dipakai di level 4. Soalnya kalau dia nggak pukul lawan sama sekali, level 4 dia akan nunggu dulu. Barnya belum penuh. Nah itu yang biasanya dijadiin celah lah buat siapapun yang lawan Lukas. Harus hati-hati sama explosion yang bisa dimaksimalkan dari segi damage-nya. Sementara Andi, lagi-lagi gerakan berani dari Andi ya dipertontonkan di area mid lane sana untuk mengunci two-man move dari tim Kagendra. Dan kalau ngelihat dari emblem setnya untuk kedua belah XP lane ya cukup template lah ya. Pasti Festival of Blood, Tenacity juga. Ya. Dari Gold Lane, Emblem Fighter lawan Emblem Assassin. Sebenarnya kalau sustain ya udah pasti lebih sustain Emblem Fighter lah. Cuman untuk damage-nya nanti Emblem Assassin akan lebih terasa. Dan di sisi lain farming pattern-nya juga masih aman dari keduanya. Entah itu dari Lukas, entah itu dari Suyo. Masih aman, mereka ada di level 4. Bahkan sekarang udah kelar jungle-nya nih dari Lukas, udah habis semua. Dan setup di turtle yang pertama, hati-hati. Ketika Lukas udah level 4 banyak yang gak expect dengan damage-nya yang burst. Bukan cuma burst, karena dia tuh kayak ada CC-nya gitu loh. Bikin knockback yang akhirnya gak bisa gerak dan di mid lane Gangrim. Oh my god itu dia, karena ada coba follow up begitu saja melalui first blood. Gangrimnya tewas dan lagi-lagi keuntungan di awal hari akan dipegang oleh teman-teman dari Dewa United Heka. Seperti biasa, bahkan di tengah. Udah ada Feather Strike.
Digocek kanan kiri dari Frenzy yang setetes darah tidak terlihat. Dan untungnya masih bisa selamat. Dan ada keuntungan ya yang berganda diamankan dengan area Turtle untuk Dewa United. Ya tapi nggak boleh kayak sebelumnya inget. Mereka dapetin perfect turtle juga, cuman di lot pertamanya susah banget bahkan. Apalagi sekarang dengan hero-hero asuransi late game Kagendra lebih aman, lebih banyak juga. Cloud dan juga Granger. Harusnya Granger nantinya akan front to back. Cloud juga bisa front to back, tapi ketika Cloud masuk dengan Blazing Duet, itu yang akan jadi pembedanya. Dan Lucas, kalau di Bo Farby kayak gini agak sayang sebetulnya. Harus dibawa masif ya. Early-nya sejauh ini masih belum ada skirmish masif yang bisa dimaksimalkan juga oleh Kagendra. Mereka masih coba untuk ngebaca dari segi setup-nya. Di pecah datang 2 Fury Hammer, sementara Frenzy kali ini tidak bisa menggocek. Red Extraction terbuka dari seorang Exil sehingga 2 poin LM bisa diamankan ya di awal hari dari mid laner Dewa United. Buset, ini dengan Blazing Duet barusan ya Zen. Dia bisa ngedorong juga dan sekarang ditabrak Kazennya di bawah. Gue suka rotate Dewa di awal. Dia tuh kayak 6 menit awal tuh dia sangat tahu lah mau ngapain. Sampai di menit 8. Ketika udah late game, decision mereka tuh kurang optimal. Bukannya ya nggak pasti jelek juga, tapi terkadang tuh banyak opsi yang lebih bagus bisa dilakukan. Cuma nggak terjadi gitu dari mereka. Glowing One di item pertama untuk Axel. Oke, mereka mau coba main santai dulu aja ya ini dari kedua belah tim. Bahkan kayak belum kebaca juga kayak setup dari Kagendra. Belum ada pemaksimalan portal bahkan dari Frenzy. Iya. Berasa lah pokoknya ya. Dari Frenzy tadi shortcutnya kebuang, cooldownnya lumayan lama soalnya. Atau untuk gaking sampingnya, oh sekarang pisah. Kurangnya sih di mid dari tadi gue liat Lunoxnya yang clear atas. Lumayan aktif buat ngezoning Gwynki ya. Dan ya masih Adam Ayam, itu dia Hunter Strike first item untuk Philus. Yang entah bakal coba untuk masuk ke area objektif Turtle yang kedua. Atau kali ini akan ada setup dari tim Kagendra. Karena Turtle akan menjadi taman bermain, itu dia akhirnya ada satu shortcut dimaksimalkan di area top lane sana untuk mengunci. Dari beberapa pemain dari Dewa United Heka, tapi nampaknya Exil kali ini akan menjadi korban. Dengan adanya ledakan masif yang coba untuk dimaksimalkan, tapi Exil still survive. Dan bahkan masih bisa selamat dengan sangat baik di area mid lane sana. Wah, retrinya udah dibuang, bawahnya pun unggul. Lagi-lagi Dewa United bisa pegang segala yang mereka mau sekarang. Turtle bisa di setup, Nanjet sekitar 10 detik lagi baru ada retribution. Cuma kayaknya dari Dewa United juga nggak ada info soal itu. Nah, dilepas Kagendra, mereka nggak punya banyak opsi sekarang. Mereka cuma bisa lepasin turtle-nya, cari farmingan di tempat lain dan ya coba untuk cari kill bahkan di tempat lain. Ya ini untung banget sih, di bawah goldnya platingnya hampir habis ya. Restless-nya kenyang, Philusnya juga kenyang dan nggak begitu baik buat Kagendra yang kali ini akan menerima serangan di area top lane sana. Bagaimana flicker for defensive dari Gangrim gagal total untuk menyelamatkan nyawanya. Yap, sayang banget nih. Tapi yang akhirnya jadi patah ya. Karena memang setup mereka sendiri lah. Tadi dia coba gas bareng sama Lucas ternyata nggak kuat. Sama dia coba ngambil objektif yang lain juga ternyata nggak berhasil. Sekarang flicker dari Gangrim, Frenzy dan juga Zen. Udah nggak ada. Iya Dewa masih punya flicker dari Restless. Dia nggak bakal bisa di-gank secara gampang juga. Shortcutnya pun jadi nggak bikin temponya naik. Coba salah ya. Glowing buat Lunox dan oke udah DHS dari Cloud-nya. Cuman memang masih belum diajak main secara aktif ya. Kalau kita ngelihat dari segi Zen-nya sendiri dan so far dari teman-teman tim Kagendra, mereka lumayan di kondisi yang belum begitu baik. Walaupun fokusnya udah mulai mengusir area bawah. Jadi shortcut sudah mulai aktif, Restless terkunci, terhimpit dengan serangan dari Gizel. Dan bahkan kali ini dari teman-teman Dewa United mereka bakal coba untuk memberikan fight back kah? Karena Zen-nya juga akan ditukar, itu di Godlane ditukar di area Godlane. Dan bahkan mereka coba untuk mulai mendesak masuk untuk mengarah ke area objektif tentara tim. Buat akhirnya Nanjet menyusul sang Godlane. 2 ditukar dengan ya 2 member dari Dewa United Heka. Ya pertukaran XP Gold sama Jungle Gold. Sebenarnya kalau dibilang untung banget, enggak juga karena objektifnya nih belum tentu dapat. Di mid dapat Dewa jadi untung. Atasnya tadi nggak bisa join. Gangrim nggak sempet lah untuk datang ke shortcut. Nggak ada juga tadi yang di atas by the way. Makanya semuanya bisa didapetin sama Gangrim dan hati-hati nih Gangrimnya. Salah-salah move dikit dia masih belum ada flicker. Takutnya nanti bisa dipunish juga sama Restless. Berani banget memang di area top lane sana. Cuman ini untung banget berarti 2 titik objektif ya bisa dihancurin. Yang pertama mid lane poros rotasinya Dewa bakal lebih enak lagi. At least ngebaca gerakan dari Frenzy-nya sih ini bisa dibawa.
Kayak di area top lane sini, Frenzy udah mulai coba untuk mengunci dari sosok Restless untuk memanggil pasukannya. Dan harusnya nyawa dari Restless ditukar dengan area satu objektif turtle. Itu dia. Selalu ada pertukaran ya. Karena memang dari Kagendra mungkin sadar, oke, setupnya Dewa udah 2 game bagus. Kita coba mirror aja deh, ambil objektif yang lain. Lagi-lagi perfect turtle. Untuk Dewa United 3 game, 3 perfect turtle. Yes. 3 game yang quite mulus ya dari Dewa United HK as usual. Sementara dari Kagendra emang kayaknya Gangrim specialist landing ya. Dari tadi atas bawah dia fokus landing terus. Lebih ke Lane-nya. karena dia carry-nya juga. Mungkin dikasih farming dulu di awal. Lumayan make sense sih kayak dikasih landing dulu. Karena di tengah ini kan krusial banget ya. Terlalu ramai lah ya orang yang ada di tengah. Makanya dia ya udah tengahnya di Gizawa aja lah. Biar dia bisa mobil ke atas bawah juga gitu kan. Daripada bawa Gangrim. Tapi di bottom lane tadi dia trapping dari Philus bagus juga. Objektif lagi-lagi tetap Dewa kok yang unggul. Slow, diam-diam menghanyutkan banget dari Dewa United HK ya. Tempo permainan mereka masih sulit untuk dibaca. Dan tipikal di 3 game ini emang yang kayak gak banyak poin elim juga gak sih kalau kita notice dari tadi? Iya, cuma tetap sih gue ngerasa dari awal lebih ke Kagendra yang kurang ya poin elim. Dewa tetap ada, di game ketiga ini memang lumayan pasif mungkin karena setupnya kurang cepet lah ya dari Andi. Dari tengahnya udah oke dan teman-teman Kagendra juga yang udah mulai adaptasi menurut gue. Dia udah mulai oke, hati-hati dengan rotasinya Dewa nih. Belum lagi juga chipnya kan ada di Kagendra ya. Jadi temponya tuh harusnya di mereka memang. Mereka juga kesulitan banget buat Kagendra selalu untuk masuk ke area objektif tarot dari Dewa United. Yang mereka bisa andalkan satu-satunya winning condition adalah Lord yang masih di 20 detik lagi. That's why kayak temponya super slow banget. Frenzy udah mulai ketahuan. Tapi ya udah belum mau coba untuk follow up. Belum mau terpancing juga. Ini kayak bener-bener jaga potensi yang bisa dimaksimalkan karena memang Lord ini kunci kemenangan Kagendra. Ya, belum lagi landing jauh sekarang bisa jadi kunci juga buat mereka. Karena mereka bawa chip. Nah itu dia. Ya, Frenzy sudah mulai muncul, memanggil pasukannya mengarah ke area Restless yang langsung automatically die di area top lane sana, bahkan double kill. Disecond begitu saja oleh seorang Nanjet, ditukar dengan dia follow up dari seorang Philus, tapi nampaknya masih belum begitu adil. Mereka masih mau lebih dan bahkan double kill dibalas dengan ya double kill moment untuk anak-anaknya di Dewa United HK. Tapi lagi-lagi ya nggak bisa buru-buru setup nih. Masih ada Nanjet, Gangrim dari tadi masih belum join loh. Dia nggak dapat momen yang pas untuk ikut ke portal atau memang dia setelah dapetin 1 kill dia langsung balik lagi. Nah lihat sekarang setup Lord. Kali ini lebih berani nih. Dewa United langsung pegang Lordnya, apalagi ngelihat dari lokasi nih mulai kedeteksi juga. Ada di arah mid lane dan sempatkah Frenzy masih ada shortcut sebetulnya. Oke, masih sempat atau tidak gitu dia bakal coba untuk mulai di follow up dan oh Lord masih bisa diamankan dengan Retribution yang on point coming from Philus. Dan bahkan kali ini ada Excel yang harus tumbang, shutdown diamankan, mega kill di secure sang jungler dari Dewa United HK dan bahkan mengobrak-abrik dengan dia double kill. 3 pemain down ditukar dengan dia pemain saja dan bahkan Restless kali ini nyaris saja tumbang dan itu dia Philus mengamuk di area sisi bawah dengan dia triple kill moment yang berhasil iamankan. Berbeda kali ini Lord yang di setup oleh Dewa United mendapatkan hasil maksimal bagi mereka. Apalagi nextnya nih setelah Lord didapatkan, bawahnya juga bisa diambil. Plus korbannya dari mereka cuma ada di Andi tadi. Gue nggak tahu kenapa tapi pas shortcutnya kebuka kayak nggak langsung datang gitu dari Nanjetnya. Agak sedikit delay dan delay itu yang tadi dimanfaatkan sama adu retribution. Ke Philus, ke Suyo lebih tepatnya. Ini susah emang. Emang Suyo itu lebih cepat lah untuk ngeluarin skill sama retribution barengnya itu jadi bakal bisa kalkulasi lebih matang. Yang buat tadi kayak efektif banget dan bahkan Lord kali ini akan dibiarkan sendirian. Jadi Dewa United akan berfokus di area top lane mengunci siapakah gerakan Gizao. Oke, yang masih bisa survive. Dengan ini ya, satu buah consecration juga untuk menyelamatkan nyawanya. Meanwhile, pasif dari base sudah mulai terkikis satu persatu. Dan dengan adanya satu katapult minion, teman-teman dari Dewa United HK mendobrak pertahanan mid base turret dari Kagendra. Atasnya juga bisa sih diambil tanpa ada frenzy, mereka juga nggak bisa setup, bahkan dimajuin lagi. Alright, negara David Aspect sebagai follow up, tapi nampaknya kali ini tim Kagendra masih begitu tangguh untuk menahan damage yang dihasilkan oleh tim Dewa United HK yang masih extend di area objektif high ground mereka. Nggak ada objektif mereka. Mereka nunggu juga sekarang menit 12, pasif dari base turret di bawahnya udah nggak ada. Tapi ya waktunya retreat mungkin. Dewa dia nggak mau ngambil resiko yang lebih. Dia nggak perlu hasil yang lebih juga.
Lord pertama yang paling sukses dari 3 game dimainkan oleh Dewa. Sementara untuk Kagendra, mereka masih punya tetap winning condition mereka di chip. Kalau sampai chipnya ini bisa dapetin backline, which is ya Exil atau Restless, chance kemenangnya masih ada. Masih banget sih, masih banget. 12 menit udah mulai ketahuan. Nih 12 menit udah level 15 juga ya, udah level maksimal, udah gap 1 level sama Nanjet. Sementara EOG yang di follow begitu saja di area order di area bottom. Tapi Andi kali ini akan mengunci karya Frenzy yang sudah mulai memanggil kawanannya. Pasukan dari tim Kagendra udah mulai masuk dan memberikan kejutan karya sang mid lane dari Dewa United Heka. Dan bahkan kali ini tim Dewa tidak mampu untuk menukar sang mid lane dengan adanya pemain-pemain dari tim Kagendra. Halo, setupnya udah kelihatan banget tadi, chipnya udah jalan. Tapi masih bisa tadi ngebalikin. Iya, flicker yang bagus by the way dari Frenzy tadi. Dia langsung ngincar ke arah Exil dan Exilnya juga gak bisa kabur. Mungkin Winter salah satu yang harus di-build kali ya. Sementara Gizao dipain, mundur kali ya Gizao ya. Ini kayak terlalu overextend juga nggak boleh, nggak begitu bagus. Cuman nah ini yang udah mulai masuk ke gerakan-gerakan yang bisa beresiko buat Dewa United. Karena setup dari Frenzy-nya udah mulai berasa banget. harus aware sama rumput sih. Harus dibuka-bukain dulu nih. Kayak contohnya ini nih, Andy akhirnya ngelihat juga. Dan komit kah? Surprise, AOG berefek semua keluar hanya untuk Frenzy. Yang membuat akhirnya itu dia satu pemain tumbang. Dan kali ini Lord terbuka lebar untuk Dewa United Heka. Oke, depannya juga di zoning habis-habisan. Winsky-nya nggak bisa ditumbangin secara cepat. Gangrimnya juga udah langsung dorong atas. So Lord ini bakal free untuk Dewa United. Nggak mau ngambil resiko ya, nggak ada shortcut untuk masuk ke sana. Jadi prefer buat defensif aja. Apalagi di area top lane tadi minionnya juga nggak begitu baik buat tim Kagendra. Secara high ground selama masih ada Zen mungkin ini masih cukup safe buat Kagendra. Tergantung sih, kalau ngomongin area mereka nggak terlalu banyak nih. Tapi untuk teamfight ya damage mereka sebenarnya cukup. Hati-hati dari ini aja, dari Avatar of Guardian, karena itu yang bisa ngacauin setupnya. Ditambah dengan Gwinsky nih. Siapa yang ditarget sama Gwinsky? Kalau dia ke arah Zen mungkin Gangrim yang bakal bebas. Atau mungkin sebaliknya juga bisa. Tapi ya harus benar-benar ngincer depan Exil biar bebas dan damage-nya akan unlimited. Ini udah mulai dikawal, Gizao-nya tumbang menjadi korban pertama. Dan bahkan belum sempat untuk membuka ke area Purify-nya, double kill di second begitu saja oleh seorang Restless. Dan bahkan kali ini 3 pemain yang tersisa dari tim Kagendra akan menyibukkan dirinya untuk mengusir mundur. Lord masih perkasa dari Dewa United Heka dan bahkan sudah mulai masuk ke area lini. Pertahanan ini melakukan tim Kagendra, wipe out tercipta dan itu dia match point yang bisa diamankan oleh tim Dewa United Heka. Wow, setup yang lagi-lagi masih bagus ya. Yep. Dari Dewa United. Belum lagi dengan opsi mereka bisa banyak lah pilihannya. Banyak itu sih dari teman-teman tim Dewa United Heka di game kali ini. Yang benar-benar kompleks banget ya, gerakan mereka selaras banget. Juga ini Kimi, Moskov benar-benar harus hati-hati banget untuk menghadapi damager yang bisa instantly masuk ke tengah-tengah. Bawa damage besar juga dari Philus. Dan ya, ini dia untuk 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim. Quite kompleks. Pergerakan dari jungler yang cukup kontradiktif ya. Yang tanky dan juga vulnerable ya. Terbilang dari Joy ini menarik akan seperti apa perebutan di area objektif netralnya. Apakah akan masih tetap dipegang sama Dewa atau malah justru karena kita ngeliat Nanjet dengan jungle tanknya dia yang bisa menguasai lagi. Gua rasa bisa dipegang Kagendra. Iya, karena balik lagi 2 damage. Itu butuh farming. Cuma lagi-lagi mid to late game bisa kebalikannya nih Dewa. Mereka bisa scaling lebih bagus. Alright, so without any further ado, let's get jump to the line of down untuk menyaksikan pertarungan di match point-nya Dewa United. Apakah dia akan menjadi 3-1 atau ternyata akan ada penyamaan kedudukan dari tim Kagendra? Matchup yang paling gak enak ya Glue lawan Alice. Karena ketika Glue-nya mecah, anak-anaknya keluar, Alice nembak darah, dia pasifnya nyala aja, udah enak banget. Philus kayaknya dia sering pakai Joy juga deh, salah satu pegangannya Philus. Dan Assassin sekarang yang masih lumayan masuk, lumayan bisa into sama meta, Joy salah satunya. Walaupun gue percaya Lancelot tetap bagus. Entah kenapa Lancelot tuh jarang dipakai aja. Iya, benar-benar jadi situasional ya. Dari area top lane, Iki lumayan keras. Dari setup Gizao dan juga Gwinsky. Sementara di area bawah juga nggak kalah ya. Semua titik kali ini sibuk dari kedua belah tim. Bahkan Frenzy juga udah mulai menerima serangan yang cukup masif.
dipaksa untuk ngebuka karya Quick Guard dan Zen yang cukup babak belur ya dihantam oleh Restless. Gue gak tahu kenapa tapi tadi Virus kalau dia datang tumbang sih itu. Frenzy sebelahnya persis kan? Ya. Tapi oke, lebih milih untuk jungle kali. Dia nggak mau ketinggalan pattern kali ya, nggak mau sampai patternnya patah. Tapi dia mid, lihat rotasi. Andi sudah mulai dijegal meriah banget dengan 3 member dari tim Kagendra. Tapi mundur dulu aja, belum mau ada komitmen full untuk kedua belah tim. Karena mereka harus preparation juga untuk setup di Turtle. Nggak bisa buru-buru juga. Atau jangan-jangan mirroring aja dari sekarang. Dia ngambil Kara Gold Lane, geng Kara Moskov lumayan. Karena ya kalau misalkan nggak di fight juga, buat apa mereka counter di Turtle kan? Dan Philus sekarang nggak apa-apa. Dia udah 15 detik kayak di situ. Ya, ini karena Frenzy di depan mata juga ya. Dia nggak mau ngambil resiko. Terlalu tricky untuk bisa masuk ke tengah-tengah. Bahkan kalau kita lihat di sini Axel-nya juga udah mulai terkikis. Turtle-nya masih coba untuk mulai diambil dan di-steal dengan dia Queen Key yang cukup baik. Dengan ini serangan jadi diberikan. Sementara First Blood kalau diamankan gitu saja teman-teman dari tim Kagendra. Ditukar dengan Axel. Gini yang mengarah ke arah Gizal. Dan bahkan kali Queen Key masih mau lebih. Mengunci ke sang jungler Nanjet hilang begitu saja. 2 pemain tumbang hanya untuk 1 player saja. Bu ini sampai join dari Restless-nya ya. Kerasa banget memang tadi bedanya. Karena jungle tank nggak bisa kalau dilawan dengan jumlahnya sama. Menangin jumlahnya. Bikin powernya setara, Dewa akhirnya bisa dapetin lagi turtle yang pertama. Ini sampai pakai jungle tank Kagendra, setup turtle-nya masih kalah loh. Sampai pakai jungle tank. Ya. Ini benar-benar unexpected banget sih tadi gerakan dari Queen Key ya. Terus ditambah lagi, padahal dengan Frenzy ke area village-nya tuh udah oke. Cuman sayangnya teman-teman dari Kagendra ini harus menerima adanya setup lagi, bahkan terpantau. Andi nggak bisa melakukan banyak hal, Andi lagi-lagi harus menjadi korban. Lagi Andi. Restless, Hunter udah jadi. Gangrim pakai Sky Pierce. Ini harus dikasarin dikit nih. Nanjet sama Gangrim, sama Frenzy lah bertiga. Karena kalau nggak Sky Pierce sayang banget. Apalagi sekarang masih banyak yang bisa di-kill ya. Katakanlah dari Philus masih bisa ditabrak, dari Restless juga masih bisa ditarget. Kalau nanti udah jadi udah susah. Ya ini tipenya sih, emang tipenya sebenarnya harus diajak main masif ya. Cuman dari tadi dari Kagendra masih nungguin serangan dari Dewa, lebih ke nunggu reaksinya mereka tuh kalau ada serangan dari Dewa baru gerak gitu. Ini yang benar-benar gak begitu baik. Sementara dari teman-teman tim Dewa United HK masih coba untuk menyibukkan diri farming. Dan dari tadi Restless-nya aktif banget loh, dual farming. Misalnya gimana cara kill Alisnya ya? Masih belum bisa kayak sekarang. Baru nanti Trinity pun gue ragu bisa kill. Trinity-nya Moskow maksudnya ya. Philus sudah jadi Genis One. Wah ini kalau ngeliat dari damage outputnya udah cukup nih buat makan-makan depan. Cuma ya bantuan perlu lah. Lo lihat Frenzy-nya dipok aja lumayan kan. Satu part. Turtle lagi mau gak mau karena pakai jungle tank Kagendra akan setup. Tapi tenang, Dewa United dia akan langsung counter setup juga. Dia akan coba untuk nge-steal mungkin nanti. Dan hati-hati tidak, Gizaunya udah banyak. Waduh, sampai di cancel loh. Mereka mau fokus ke hero dulu. Andi kalau ini serba terlatih sebagai follow up lagi dengan Queen Key yang masuk di tengah-tengah kerumunan dengan sangat ciamik. Membuat akhirnya Gangrim tumbang menjadi korban pertama. Dan bahkan Nanjet akan menyusul dengan letupan dari Angry Gloom yang sudah mulai dibuka begitu saja oleh seorang Exil. 2 player hilang untuk nothing. Turtle terbuka, purple-nya pun dipegang. Oh my god. Ini mimpi buruk jungle tank sih. Di awal jungle tank bakal berat nih kalau nggak dapetin turtle, nggak dapetin objektif juga. Sekarang purple udah mulai diambil juga dan dapat untuk Axel. Vaksinnya sedikit terlambat. Nanjet berat sih scalingnya nanti, atasnya hancur juga lagi. Ini kerugian yang masif. Benar-benar satu gerakan mengarah ke banyak keuntungan untuk Dewa United HK. Dan kalau kita lihat di sini Philus, ya mundur dulu aja ya Philus. Nggak mau ngasih setup lanjutan lagi. Dan masalahnya dibuka kali ini nggak bisa. Queen Key-nya udah terlihat di mid lane. Nggak nyampe tadi, sayang banget. Dia nggak ada flicker juga kan, jadi nggak bisa nyebrang tadi untuk rumput selanjutnya. 2700 gold. Seperti biasa Dewa United setup turtle-nya masih kuat banget. Kita lihat biasanya kan bangkitan Kagendra tuh di Lord. Apakah di game keempat ini Lord juga masih menjadi kebangkitannya Kagendra? Itu yang paling penting. Iya itu dia ya, apakah diberikan sampai ke sana gitu. Karena kalau kita dari itemnya yes itu dia pasti Sky Pierce. 2 Radiant Armor buat magic damage ya dari tim Dewa United HK. Cuman dari tadi masih tetap mereka tuh tipikal yang nerima serangan dibandingkan ngebuka setup. Jadi kalian
Mau nggak mau sih. Ya balik lagi ke jungle tank kalau nggak kayak gitu susah juga gitu kan counter setup. Nunggu. Belum tentu masuk juga dewanya. Kalau disama-sama nungguin di bawah farming, ruginya tetap ada di Kagendra. Padahal aku berekspektasi dengan adanya Resistance from Frenzy, mungkin tabrakan dari Nanjet. Tapi ini jadi terlihat berat banget buat teman-teman dari Kagendra. Sementara Dewa United masih aktif banget buat ngasih zoning out kayak gini. Dan yang paling enak Philus ya. Philus di sini udah kayak gak ada gangguan banget buat farming. Bukan invasi karena jungle. Itu meleng dikit purple buff hilang. Tapi emang semenjak King Kong pakai Joy, semua orang udah mulai playstyle kayak dia. Jadi ya utamakan jungle buff lawan. Karena itu cepet banget tadi, lihat berapa detik tuh jungle hilang. Cepet banget, kilat sih. Iya, dan dia ngebuang ulti, habis ulti dia bisa kabur lagi. Jadi ini notnya mantep banget. Itu pun gak pakai retribution. Kalau dia tadi pakai retribution lebih cepat lagi karena retri ya ditahan nih. Lord sekarang bakal di turtle, bakal di setup lagi sebelum Lord muncul. Dan kayaknya bakal perfect turtle lagi nih dia nih. Harusnya, padahal tadi kayak kondisinya Philus tuh jauh banget loh. Ada waktu lah untuk buka setup, tapi Kagendra mereka lagi-lagi dipaksa untuk menerima satu buah serangan dari tim Dewa United. Mereka bahkan mengunci dan Rimeng langsung hilang. Frenzy Quicksand di tengah-tengah setup dari tim Dewa United Heka. Sementara itu Retribution yang on point coming from Philus. Buat akhirnya Turtle yang terakhir kembali diamankan oleh tim Dewa United. Bahkan sepaket dengan ya beberapa poin eliminasi Nanjet. Masih coba untuk mulai berjuang dari serangan dua pemain. In another side ya dari persana. Ada satu poin eliminasi yang bisa diamankan oleh seorang Exil. Dan itu dia Nanjet still survive di area bottom lane. Oh, padahal tadi udah target orang dulu dari Dewa United ya. Dia balik lagi akhirnya, aduh retribution levelnya udah nggak adil. Karena level 9 berbanding 12 tuh bisa jadi 1 bar HP dari turtle-nya itu kan. Hampir lah, hampir 1 bar HP turtle. Retrinya dari Virus bakal lebih inilah, lebih kuat. Makanya kayak tadi turtle diamankan oleh Dewa juga. Perfect turtle. 4 game berarti Dewa United, 4-4-nya perfect turtle. Berarti setupnya ada yang salah nih. Oh dibuka? Wow, itu dia Gwenki sudah mulai masuk. Belakang di bawah lagi dengan adanya Angry Gloom. Bahkan dari Philus kali ini sudah mulai mengamankan karya Holy Crystalline Wood. Damage-nya akan semakin menyakitkan. Purple Buff pun berhasil ia kantongi. Dan zoning out yang aktif dari Dewa United Heka nampaknya ini akan membuat adanya inner middle turret yang berhasil mereka hancurkan. Bisa kah? Dipaksa lagi. Ini tanpa Philus. Tanpa Philus loh. Philusnya masih kontrol atas, bawah, farming. Gila nggak banyak. Tapi ya pressure-nya kerasa banget. Sekarang Zen harus kerja mati-matian untuk dapetin Trinity yang belum langsung menang juga. Ingat, Trinity dari Zen jadi itu bukan langsung wah udah langsung sakit banget nih dia semua orang bisa dimakan. Enggak kayak gitu. Dia benar-benar harus lebih santai lagi dan udah jadi Trinity kayaknya. Ya harusnya ya. Menit 9 di posisi under. Berat. Coba ntar kalau itemnya kebuka kita lihat. Kayaknya kalau udah golden staff udah sih. We'll see. Kalau ngeliat dari players goldnya, Exil Gua baru 5.000. ya mengejar ya, perbedaannya tipis tapi tetap kayak sulit banget juga. Dia mau mainin landing jauh juga kayaknya susah deh. Tadi landing jauh pas lagi turtle terakhir. Dia nggak ngikut. Cuman ya itu baru jadi item kedua ternyata. Undernya lumayan ya. Berat sih. Semenit 11 atau 12 nih baru jadi Trinity. Tapi biasa di Lord, lihat dulu nih Kagendra dari tadi setup Lordnya bagus. Alright. Ini Lord yang pertama udah mulai dipegang sama Dewa United Heka. Sementara di area bawah udah mulai ada yang show off. Mengandalkan SOD mungkin nanti untuk join ke area pertempuran yang akan dibuka. Tapi kayaknya gak mau ngambil resiko deh. Ada gap yang jauh banget juga, 4 level. Tadi tombak keberuntungan aja itu kalau dapat udah. Karena kalau enggak bakal bisa juga dikontes sama mereka. Sulit. Bawah lumayan dapat, ya itu tadi seperti gue bilang mungkin menit 11 ngejar Trinity dulu ya. Kalau dia udah dapat Trinity mungkin defensifnya jadi lebih enak. Di area bawah udah mulai ada Andy yang bakal coba hentiin. Gak boleh recall ya, kayaknya harus pulang manual. Karena udah ada yang OTW juga. Philus di sana, dua Dragon semua dibuka menguji karya Zen Raging Sands from dua pemain dari tim Kagendra. Itu dia bakal coba untuk mulai mengarah ke area siapa. Zennya gak bisa bertahan dan langsung saja tumbang di area bottom lane sana. Sementara itu di area objektif mid lane. Ada satu Lord yang bisa di-clear dengan sangat cepat oleh tim Kagendra. Masih ada pasif harusnya dari Bestaret tadi. Tapi lumayan ya space yang dikasih sama Zen jadi bikin Lordnya setidaknya nih nggak ngancurin Bestaret. Bawah juga masih ada pasif. Jadi gue rasa masih aman. Masih di hold malah nih, nggak dikasih masuk untuk minion ya. Pasif di bawah masih ada karena fokusnya teman-teman Dewa nih mau tabrak di arah mid lane.
Let's see, mampu ke mereka? Wow, cukup agresif. Itu dia dua Dragon Again mengarah ke area Andi di sisi lain. Maka coba mulai dikunci begitu saja dengan adanya sayatan dari sosok Philus. Membuat akhirnya Nanja tumbang begitu saja. Di follow up lagi kah karena base turret berhasil diterjang. Meanwhile, ada yang ditunggangi tapi Gizao dibawa terlalu dalam. Bahkan banyak sekali damage. SOD memang aktif tapi nampaknya tidak ada resiko yang mau dimaksimalkan oleh seorang Zen. Dua hilang. Best turret juga hilang di arah mid lane. Ini bisa diterusin sama Dewa 10.000 gold. Di menit yang ke-11. Ini bahaya sih. Karena lihat di bawah mereka nggak akan mundur. Mereka akan coba setup lagi The Wave Dragon. Sebentar lagi ready dan dia bisa makan siapapun. Apakah kali ini akan terpangkas? Dua base-nya, satu hilang. Sementara tidak ada weapon yang penunjang pergerakan dari tim Dewa United HK yang ngebuat mereka harus mundur teratur lagi. Nggak mau ngambil resiko terlalu banyak untuk main terlalu lama di high ground tim lawan. Coba kayaknya di atasnya. Winky juga udah ada turn of ruin. Harusnya Alicia udah bisa masuk, walaupun gak ada flicker ya. Dan Conceal terdengar. Ini coba untuk setup lagi tadi sana. Di follow up lagi tuh dia. Satu buah setupan yang bisa di follow up oleh seorang Exil yang membuat akhirnya Frenzy tumbang. Frenzy down, Andi tidak terlihat health bar-nya tapi masih bisa bertahan. Blood shoot for defensive. Meanwhile ada Gwynki di sana yang bakal coba dan double kill. Disecure begitu saja oleh seorang Exil. Again and again Gizao bakal coba untuk mulai mengunci karena Restless. Tapi nampaknya kali ini dua pemain ditukar dengan adanya dua members juga yang harus hilang dari Dewa United. Akan dibalikin lagi dengan adanya Philus yang mampu untuk mengunci karya sosok Gizao. 3 best turret hilang menyisakan 2 member Dewa. Mereka gak mundur juga, mereka tabrak lagi. Oke, mereka udah mulai coba untuk terobos masuk ke area lini pertahanan yang dimiliki. Tapi gak mau terlalu dalam karena masih cukup kuat. Defensive maneuver yang dimiliki oleh tim Kagendra. Masih bisa, masih aman, masih bisa mukul Dewanya mundur. 9.800, ini angka yang dahsyat dan buset lihat damage dealt by Todak. 68.000, yang peringkat kedua aja 37. Jauh banget, 2 kali lipat lah hampir kurang lebihnya. Gila. Masif banget sih ya lutupan damage. Exil perform banget sih gue ngeliat dari 3 game, 4 game sampai sekarang ya. Setuju. Dia benar-benar timing, positioning jadi safeguard-nya Dewa United HK banget. Terpantau dia udah punya Holy Crystal yang ngebuat damage-nya makin berasa lagi harusnya. Especially ke area frontlaner dari tim Kagendra. Dan karena 3 base-nya udah kosong, ini juga jadi dilematis nggak sih buat Kagendra kalau mau kontes? Tapi mereka berani coba ambil itu. Alright, Lexus dari Axel sudah mulai teraktif. Begitu saja di vault lagi dengarnya damage yang dikeluarkan oleh seorang Philus. Retribution terpaksa terbuka dari Philus. Gang damage hilang. Double kill berhasil diamankan dan bahkan kali ini shutdown. Gizao berhasil mengunci karya lini belakang walaupun nyawanya pun harus ikut terancam di area top lane sana. 3 player misalkan 2 member saja dari anak-anak Kagendra. Exil jadi korban, tapi 4-nya lagi ready dan mereka akan coba seperti untuk melakukan endgame karena Lord di skip. No Lord, still party kan dari teman-teman Dewa United HK kali ini. Mereka coba untuk mulai menerjang lini pertahanan high ground dimiliki oleh tim Kagendra. Unstoppable, diamankan begitu saja oleh seorang Philus dan nampaknya akan di base expose. Dewa United HK berhasil memasuki pool 1-0 di round yang kedua dengan kemenangan 3-1 di match kali ini. Kagendra harus masuk di pool 0-1. Yap, kemenangan yang terlihat jelas dari Dewa, mungkin setup turtle mereka yang terbilang perfect di 4 game yang sudah dilalui. Kagendra memang mereka coba something tadi di Lord. Yang pertama rata-rata mereka mempunyai counter setup yang bagus banget. Mereka bawa perubahan juga untuk Kagendranya. Tapi